Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mulyani SPD MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hadis. Yang pertama itu hadis tentang evaluasi pendidikan, yang kedua ada hadis tentang etika murid terhadap guru, yang ketiga hadis tentang kewajiban terhadap orang tua, dan yang terakhir hadis tentang perintah sholat. Jadi langsung saja hadis pertama, hadis tentang evaluasi pendidikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi SAW qala atadruna manil muflisu qalu al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis salatin wa zakatin wa shaumin wa ya'ti qudashata ma hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum fatuniyat alaihi thumma faturihat alaihi thumma turiha finnari. Wahul Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian mereka menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Dan Nabi SAW bersabda, orang yang bangkrut di antara kalian adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, dan pahala berpuasa, akan tetapi dia telah menuduh si ini, mencelah si ini, memakan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Kemudian kebaikannya itu diberikan kepada orang-orang yang dia zolimi hingga semua kebaikannya habis, maka orang-orang yang ia zolimi itu diambillah kesalahannya dan diberikan kepada orang yang menzolimi. Kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Dan adapun sedikit penjelasannya, bahwasanya hadis ini itu menjelaskan bahwa Nabi SAW memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya untuk menggali informasi pengetahuan terhadap mereka, dan juga di situ para sahabat menjawab bahwasanya Nabi SAW bertanya tentang siapa orang yang bangkrut. Mereka menjawab, para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda. Tapi Nabi SAW bersabda, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa sangat banyak pahala, tetapi dia menzalimi saudaranya, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis tentang etika murid terhadap guru. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati ma lam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li alimina haqqahu. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengetahui atau orang yang tidak menghargai orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-hak orang yang berilmu di antara mereka. Bahwasanya hadis ini itu menjelaskan bahwasanya Nabi SAW, hadis ini menjelaskan bahwasanya pentingnya agar seorang muslim itu meletakkan dirinya dalam keadaan yang baik, dalam menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, dan dia menghargai hak-hak orang yang berilmu atau guru-gurunya. Kemudian yang ketiga, hadis kewajiban terhadap orang tua. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'maru bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin wala sam'a wala ta'at. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, dengar dan taat adalah
kewajiban bagi setiap individu muslim, baik dalam perkara yang ia sukai dan ataupun perkara yang dia benci. Kemudian selama ia tidak diperintahkan untuk bermaksiat, dan jika dia diperintahkan untuk bermaksiat maka janganlah dengar dan taat. Nabi SAW di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasannya hendaknya seorang muslim itu dia selalu mendengarkan terhadap orang tuanya ataupun dengar terhadap perintah pemerintah selama orang tuanya atau pemerintah itu tidak memerintahkan mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian hadis yang keempat yaitu hadis tentang perintah salat. Anna Rasulullah SAW qala murru auladakum bis-salati wa hum abna'um sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinina. Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka tidak sholat pada usia 10 tahun. Hadis ini menjelaskan bahwasannya metode Islam itu, metode pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama itu dalam sholat itu contohnya seperti tadi, dalam sholat diperintahkan untuk membiasakan anak-anak untuk sholat pada usia 7 tahun agar mereka terbiasa. Kemudian pas ketika mereka sudah dewasa dan mereka tidak melaksanakan sholat, maka diberikan peringatan atau pukulan yang tidak membekas, pukulan yang untuk menegaskan mereka untuk sholat. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.